Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami melakukan diskusi melalui aplikasi Zoom dan mendapatkan jurnal ini. Dia sudah berindeks Q1 dan dari jurnal ini mendapatkan rumusan masalah, yaitu Zivara ini memiliki sifat sionik dengan dua pKa berbeda. Bagaimana bentuk sionik ini mempengaruhi kelarutan dan distribusi molekul usus. Nah, saya mendapatkan jurnal pembanding yaitu yang berjudul Select in the investigation of therapeutic equivalence of locally applied. Di jurnal ini dia mengatakan bahwa ripas ini merupakan senyawa kelas BCS dengan kelarutan dan permeabilitas yang rendah serta memiliki disposisi yang kompleks, di mana sebagian obat tetap berada secara lokal di lumen usus dan sebagian kecil diserap ke sirkulasi sistemik. Obat ini terutama digunakan untuk pengobatan dan pencegahan encephalopati hepatik, khususnya pada pasien dengan sirotis hati, yang menjadi fokus pembahasan ini. Melalui penggunaan zivasimin sebagai studi kasus dapat diidentifikasi sebagai tantangan yang mempengaruhi produk sejenis, terutama pada kondisi patologis seperti sironis. Sirene memiliki 5 polimer yang diketahui yang dapat berbeda dalam parameter kunci seperti kelarutan, disolusi, dan stabilitas. Lebih spesifiknya, polimer rifasimin menunjukkan berbagai macam kelarutan dalam air. Misalnya, bentuk beta menunjukkan kelarutan terendah -3,47, sedangkan bentuk alfa dan campuran menunjukkan kelarutan yang lebih tinggi bersekitar 4,47 sehingga 8,35. Nah, pada gambar ini dijelaskan bahwa absorpsinya yaitu berada pada dinding epitel usus dan juga distribusinya adalah aliran darah yang menuju ke hati. Nah, pada kondisi fisiologis yaitu pada kondisi sehat, absorpsinya sangat minimal karena kurang dari 1% yang masuk ke dalam sirkulasi sistematik karena ukuran molekulnya besar. Ini, kalau molekulnya besar, justin usus masih utuh. Yang ini, tim justinnya masih utuh sehingga uh, adanya VGV ini mendorong obat atau menompa obat kembali ke lumen usus. Selain itu, fungsi hati normal membentuk metabolisme obat yang sedikit terserap sehingga distribusi sistematiknya sangat rendah. Distribusinya sangat rendah. Ini bahkan pada kondisi patologis seperti sirotis hati, integritas epitel usus terganggu sehingga permeabilitas meningkat dan lebih banyak obat yang masuk ke darah. Obat ini masuk ke darah sini lebih banyak karena ini udah terganggu atau rusak. Kadar obat dalam plasma akan meningkat. Jadi pada kondisi sehat, ribosmin bekerja lokal di usus, sedangkan pada kondisi patologis, absorpsinya dan distribusi sistemiknya dapat meningkatkan sehingga perlu perhatian khusus dalam penggunaannya. Nah, kesimpulannya, ribosmin memiliki sifat zwitterinit dengan 2 pKa, sehingga pada pH usus molekulnya cenderung bermuatan dan lebih polar. Sifatnya ini menunjukkan ribosmin sulit menembus membran lipid dinding usus, sehingga penyerapannya ke dalam sirkulasi sistemik sangat minimal. Akibatnya, obat tetap berada di lumen usus dan bekerja secara lokal dengan menghambat enzim RNA polimerase pada bakteri. Gambar berikutnya ini struktur kimianya di ribak ini memiliki struktur molekul yang besar dan kompleks sehingga sulit menembus dinding usus yang bersifat seperti lapisan lemak karena ukurannya besar dan tidak mudah berdifusi. Sebagian besar obat tetap berada di lumen usus dan hanya sedikit sekali yang masuk ke peredaran darah. Nah, pada pada uh, pada gambar terlihat ribosmin masuk ke dalam bakteri di sini.
masuk ke dalam bakteri dan menghambat enzim RNA polimerase yang berperan dalam pembentukan RNA. Jika RNA tidak terbentuk, bakteri tidak bisa membuat protein penting untuk hidup dan berkembang, sehingga pertumbuhannya berhenti atau bakteri mati. Itulah sebabnya dipersinin bekerja sebagai antibiotik lokal di usus. Nah, kesimpulannya, rifasimin memiliki sifat deuterionik dengan 2 pKa sehingga pada pH usus molekulnya cenderung bermuatan dan lebih polar. Sifat ini membuat rifasimin sulit menembus membran lipid dinding usus, sehingga penyerapannya ke dalam sirkulasi sistemik sangat minimal. Akibatnya, obat tetap berada di lumen usus dan bekerja secara lokal dengan menghambat enzim RNA polimerase bakteri, sehingga sintesis RNA dan protein bakteri terhenti. Dengan demikian, bentuk rifasimin berperan penting dalam menentukan kelarutan, distribusi yang terbatas pada saluran cerna, serta efektivitasnya sebagai antibiotik lokal di usus. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon